Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala TK Sakinah II beserta rekan-rekan semua guru-guru dari TK Sakinah II yang pada hari ini bisa hadir memenuhi kegiatan yang akan saya laksanakan, kegiatan diseminasi budaya positif. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini saya melaksanakan diseminasi budaya positif, yaitu untuk memenuhi persyaratan dari kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Budaya positif modul 1.4. Rekan-rekan semua, budaya positif kira-kira apa ya budaya positif? Budaya baik ya, hal-hal yang baik ya, kebajikan yang baik. Nah, contoh yang baik ya di sini peran pendidik menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Pendidik akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dipaparkan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang guru harapkan. Kita lanjut. Nih, di sini yang guru harapkan di sini guru harus menciptakan lingkungan aman, nyaman, menyenangkan. Dari budaya positif tersebut ya, guru harus menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian, guru harus menciptakan lingkungan positif keluarga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Kemudian, konsep inti budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Coba dari rekan-rekan mungkin ada yang misalnya di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, misalnya apa coba? Disiplin positif, perilaku yang baik ya, perilaku yang baik, baik dari peserta didik. Nah, kita lanjutkan kembali di sini.
Nih, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin asal kata dari disiplina. Disiplina yang artinya belajar. Seseorang yang memiliki disiplin diri yaitu yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Kemudian, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Mungkin di sini disiplin positif yang menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman, misalnya apa coba? Dan hadiah tanpa hukuman, disiplin positif. Kegiatan anak, misalnya kegiatan anak dalam keseharian. Anak merasa bersalah mungkin ya, kita tidak memberikan hukuman tapi hanya memberikan nasihat mungkin ya. Ya gitu ya. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nih, kita lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nih di sini anak, ini hafal ya semuanya ya pasti ya. Yo sama-sama yuk, profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa beragam berbeda. Coba siapa kira-kira contohnya seperti apa ya? Nah, ayo Bu Silvi. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah. Terus salam kepada ibu guru dan teman kalau datang ke sekolah. Oh iya, bisa. Kira-kira ada lagi nggak? Berdoa, mengucapkan salam, menyapa teman dengan ramah. Selain berdoa juga kita biasa melaksanakan membacakan surat-surat pendek ya di sini ya. Hafalan sehari-hari ya. Kalau ini ya Bu, sholat duha. Nah, sholat duha. Sebelum sholat kita melaksanakan biasanya berwudu. Iya, banyak sekali ya. Membaca syahadat. Ya, baca syahadat. Terus kemudian yang kedua, mandiri. Ini contohnya Bu, mandiri. Tidak ditemani oleh mama. Nah, kalau di kita seperti itu. Karena kita ketika ke dalam kelas menyimpan tas sendiri, menyimpan sepatu sendiri, Membereskan mainan ketika sudah dipergunakan. peralatan belajar. Iya, belajar mengambil dan menyimpan sendiri. Iya, yang dilaksanakan di sekolah banyak sekali. Kemudian kita lanjut bernara kritis nih, kira-kira apa ya bernara kritis? Bernara kritis. Bernara kritis apa ya? Berani menjawab. Terus mengungkapkan ide-idenya. Ya, mengungkapkan ide-idenya. Kemudian berkebinekaan global. Misalnya kalau di kita itu biasanya melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, upacara Hari Besar Nasional. Di sini juga selain kita sebagai pendidik, siswa-siswa juga suka diikut sertakan ya, misalnya dalam
upacara 17 Agustus. Iya. Nah, kita biasa melaksanakan seperti itu. Kita lanjutkan bergotong royong. Banyak sekali contohnya bergotong royong. Misalnya bekerja sama dalam kegiatan bermain, menyusun balok, ya, menyusun balok, Lego, ya, terus bermain bersama, Membuat itu ya gambar yang di itu disusun, ditempel, Puzzle. menyusun puzzle bersama-sama, ya, itu termasuk pada gotong royong. Kreatif. Ketika menemukan kesulitan dalam mengerjakan apa ya, misalnya kegiatan, anak, oh iya aku bisa, nah dia udah bisa memecahkan masalah sendiri dengan Problem kreatif. solving ya. Iya, Problem solving. Iya, betul, ya, betul. Kita lanjut ya. Kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dian Gosen dalam bukunya Restoring Schools Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira apa ya Bu ya? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini mungkin selama kegiatan di sekolah, di kelas. Ketidaknyamanan mungkin anak melakukan kesalahan, ya. Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai guru tidak memberikan hukuman kepada anak. Jadi biar anaknya tidak supaya di kelas itu tidak merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi tidak diberikan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi si anak itu jangan dibiasakan kalau misalnya dia berbuat sesuatu kebaikan diberi imbalan. Nanti akan nagih mungkin ya biasanya. Ya, itu segala sesuatu harus dibayar. Ya, harus dibayar, harus diberi hadiah gitu ya. Ini untuk yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kalau untuk anak TK di kita sebagai penghargaan atau imbalan berupa ini ya, bintang, berupa bintang, pujian, anak hebat, anak pintar, atau kita kasih oleh-oleh dengan bintang ya. Tapi sekali-kali sih nggak apa-apa. Sekali-kali jadi untuk memotivasi mungkin ya Bu ya. Tiap kali harus seperti itu. Ya, untuk memotivasi anak. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira apa ini? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai, kitanya memberikan kepercayaan. Kepercayaan bahwa kamu bisa. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik memberikan kepercayaan terhadap peserta didik kita, anak didik kita gitu. Kalau misalnya kamu tidak Supaya- bisa, jangan menjadikan. supaya bisa menimbulkan percaya diri. jangan memberikan Iya. label kepada anak. Nah, kalau misalnya anak itu tidak bisa, mungkin kita berikan kepercayaan ya. supaya dia lebih percaya diri ya. Nah, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Di sini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mungkin di sini kalau anak salah, guru langsung memberi hukuman. Kamu salah. Memponis, ya, begitu ya. Tanpa ini dulu. Tanpa ditanya dulu, ditelusuri sebab akibat dari kesalahan tersebut. Nih, kita lanjut. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati.
sudah dibahas dan disetujui oleh murid atau guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila pelanggaran. Di sini contohnya misalnya anak melakukan kesalahan karena kita sudah melakukan bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat, mungkin ya seperti karena sudah kesepakatan kelas. Nah di sini mungkin diterima ya oleh anak nih di sini konsekuensinya. Kemudian penghargaan menurut Alfikon. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, motivasi diri dalam diri, intrinsik. Kita lanjut. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid. Ini di sini kita lanjut nih, keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas kita sudah melaksanakan di TK Sakinah ini. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Prosedurnya yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi kita sebagai seorang pendidik memberikan keleluasaan terhadap anak untuk membuat kesepakatan kelas sendiri. Jadi anak yang membuat kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya di sini. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid dan warga sekolah. Jadi kita setelah ada masukan dari siswa-siswa kita, peserta didik kita, kemudian oleh kita sebagai pendidik dicatat nih apa saja yang mereka ungkapkan. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya anak mengucapkan tidak boleh berbicara kasar. Nah, kira-kira menjadi bentuk positifnya apa nih? Bicara yang sopan. Nah, bicara yang sopan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ya ibu-ibu ya ini ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah terhadap yang sudah dicatat. Yang kelima, Pendapat kita ulang ya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi setelah dicatat oleh kita, oleh guru, ditinjau kembali. Nih yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi kita diskusikan lagi bersama anak-anak ya di sini. Terus setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi ditandatangan oleh anak. Kalau anak TK kira-kira apa ya? bintang, dicap ya, dicap. Kalau kita bikin misalnya muka tersenyum, nanti anak menempel Ya. apa namanya tuh? Stiker-stiker senyum. Stiker senyum. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Nah, setelah selesai, setelah ditinjau, setelah dibikin mungkin ya sekreatif mungkin, nanti ditempel di dinding kelas. Kita lanjutkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat psikologis seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Ini pasti ya sudah jelas ini ya, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua,
Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contoh kebutuhannya adalah rasa diterima, dicintai, berbagi, dan kerjasama. Kalau di kita di TK itu benar-benar ya rasa saling menyayangi, berbagi, diterima, kerjasama itu terhadap anak pasti kita sering kita lakukan. Kita lanjut yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Misalnya kira-kira apa nih? Seseorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan dan kekuatan akan kekuatan dan penguasaan. Mungkin di sini misalnya kalau di kita itu anak mengerjakan kegiatan dalam menggambar. Nah, anak itu menggambar misalkan oleh guru, silahkan anak-anak menggambar orang, ayah misalnya, keluarga, ayah, ibu, adik, kakak. Nah, di situ anak menggambarnya dengan lengkap mungkin ya. Nah, dari situ anak merasa ingin oleh guru itu ada pengakuan bahwa diakui bahwa dia itu bisa, bahwa dia itu selesai apa yang diperintahkan oleh guru gitu, lengkap, dia mampu untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi dia itu merasa ingin ada pengakuan dari guru bahwa dia hebat, bahwa dia bisa, bahwa dia bagus. Nah, kita lanjutkan yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri mengeksplorasi hal-hal yang baru. Ini kebutuhan kebebasan anak, ingin kebebasan di sekolah, tapi bukan berarti bebas yang sebebas-bebasnya, tapi bebas tetap ada aturan ya di sini ya. Jadi anak memilih apa yang ingin dia kerjakan. Nah, anak-anak memilih apa yang mereka lakukan. Silakan. Nah, seorang pendidik, seorang pendidik memberikan fasilitasi dari kegiatan bermacam-macam. Anak tinggal memilih, aku mau yang ini Bu Guru. Yang ini mah enggak, aku mau yang ini. Nah, itu kan. Sebagai fasilitator. Anak diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka ya di sini ya. Dari anaknya ya. Iya. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa, dan dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan, dan pembelajaran bermakna, bermain sambil belajar. Nah, ini di TK pas sekali, bermain sambil belajar. Memang seperti itu kenyataannya ya. Belajarnya tanpa ada tekanan, tekanan, paksaan untuk belajar di TK itu ya. Mereka membutuhkan akan kesenangan dalam hal apa? Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kita lanjut ya ibu-ibu. 5. Posisi kontrol. 1. Posisi penghukum. Nih, posisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid. Nah, yang kedapatan melanggar kesepakatan, keyakinan kelas tanpa memperdulikan alasannya. Guru akan bicara dengan nada keras, menunjuk-nunjuk, membentak, dan terlihat sangat emosional. Kira-kira apa nih contohnya nih? Guru sebagai penghukum. Contoh, anak melakukan kesalahan dengan tidak antri. Nah, misalnya tidak antri dalam cuci tangan. Kita tidak ditanya dulu, kita langsung menghukum kamu tidak antri. Padahal dia itu punya alasan karena tidak antri. Misalnya alasannya alasan anak karena ingin cepat-cepat makan, jadi dia tidak mau antri gitu. Padahal antri itu sudah pembiasaan dan
kita juga sudah membuat keyakinan kelas. Mereka yang membuat sendiri bahwa kita itu harus antri. Jadi kita itu sebagai guru tidak langsung menghukum kamu salah gitu ya. Berarti kita harus bertanya dulu apa alasannya. Kita lanjutkan. Posisi pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru berbicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kira-kira apa coba? Nyelekit. Nyelekitnya bu gurunya. Lemah lembut tapi. Sebagai contoh mungkin gini. Posisi ini biasanya guru berbicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Mungkin sebagai contoh gini yang pernah saya alami begini. Kita sudah merapihkan media untuk pembelajaran, sudah tertata rapi, misalnya yang ini di sini, di sini, di sini. Nah, sama anak mungkin tidak sengaja dia lewat kesenggol berantakan misalnya. Nah, bu guru bilang begini, "Ida, kamu makan bu guru teh udah membereskan, menata gitu media-media ini. Kenapa sama kamu diberantakin?" Tanpa bu guru juga bertanya kenapa gitu. Jadi langsung terhadap anak, posisi guru tuh membuat rasa bersalah gitu. Jadi anaknya tidak oh iya gitu. Padahal nggak sengaja, aku tuh tadi lewat. Kenapa diberantakin? Bertanya. Iya, bertanya langsung terhadap anak. Enggak bu, begini. Iya, tadi kan tanpa bertanya namanya. Iya bu, kan begini. Ih, kamu mah ngeberantakin gitu ya. Padahal anak itu tidak sengaja. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini posisi teman. Di sini ada posisi teman. Guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang. Kira-kira apa nih? Guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang. Mungkin di sini gini ya, kalau misalnya ada guru yang tidak hadir pada waktu itu karena sakit, misalnya anak tersebut tidak ingin digantikan dengan guru yang lain, inginnya guru yang itu, dengan guru itu, dengan guru sudah itu merasa dekat, sudah merasa nyaman. merasa dekat, merasa nyaman. Misalnya gurunya, misalnya contoh bu guru Ani itu sakit tidak sekolah. Nah, anak tersebut pengennya bu guru Ani, nggak mau bu guru yang lain karena bu guru Ani dia karena dianggap teman oleh dia, sudah merasa nyaman, Gitu. Nah, di sini padahal pada kenyataannya posisi teman itu kurang baik juga. Jadi biasanya anak kurang menghargai guru di sini. Kalau contohnya mungkin pernah dialami tahun kemarin, punya siswa, jadi dengan guru itu ngobrol pun kayak dengan teman gitu. Jadi tidak ada jaga jarak, tidak ada batasan antara murid dengan guru gitu. Jadi kadang-kadang anak itu semaunya gitu. Culangung merenya curangnya kalau bersama. Jadi kurang sopan, menganggap bestie gitu sama guru teh. Berarti itu ternyata posisi sebagai teman itu kurang baik gitu. Kita lanjut posisi pemantau. Posisi ini biasanya guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Jadi di sini guru sebagai pemantau itu mungkin kalau menurut saya guru teh di sana nyuruh wae merenya kamu teh yang kamu begini, kamu begitu, padahal gurunya sendiri tidak ada aturan. Guru sebagai pemantau di sini, Guru flat namanya. ya mungkin datang si guru Tanpa ekspresi, ya senyum, tidak senyum Kurang atau komunikasi sama anak-anak ya kurang komunikasi, mungkin tidak ramah juga ya. Jadi cuek, mau bisanya nyuruh gitu, mungkin seperti itu. Nih, guru sebagai posisi manajer. Posisi ini
adalah posisi yang sangat ideal, di mana guru bersuara netral, guru dengan tulus memajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi yang paling baik itu guru itu posisinya sebagai manajer, jadi tetap guru itu sebagai pemimpin pembelajaran gitu di sekolah. Kalau misalnya peserta didik, murid itu tetap murid gitu. Kita lanjutkan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan dan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak terkait yang bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik. Terima kasih, salam dan bahagia. Gimana rekan-rekan semua? Apakah ada yang mau disampaikan atau saran atau menambahkan? Ada pertanyaan atau apa? Atau merasa cukup dapat dipahami? Alhamdulillah, insya Allah. Tadi sudah dijabarkan. Langsung dijabarkan ya tadi ya. Poin-poin Per poinnya sudah menambah ilmu, wawasan, dan semakin terbuka. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Kalau begitu kita langsung tutup saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang salah penyampaian, mohon dimaafkan. Saya juga masih dalam tahap belajar. Mohon maaf lahir batin. Sharing ya. Ya, saling sharing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Sehat selalu. Semangat. Yes.